Pernah nggak sih kamu lagi duduk diam, mungkin pas lagi pegang secangkir kopi di pagi hari yang sepi gitu ya, atau natap langit-langit kamar malam-malam pas lagi susah tidur, terus tiba-tiba pikiranmu kesedot pada satu pertanyaan eksistensial yang paling purba. Pertanyaan yang bikin kita merasa sangat kecil ya. Pertanyaan terbesar umat manusia. Mengapa kita ada di sini? Mengapa kamu ada di sini? Coba deh pikirkan sejenak. Kalau Tuhan itu maha sempurna, sama sekali nggak kekurangan apapun, nggak butuh apapun, untuk apa dia repot-repot menciptakan alam semesta ini? Sebuah teka-teki yang usianya mungkin setua peradaban manusia itu sendiri. Betul banget. Untuk apa dia menciptakan manusia? Nah, selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita punya tumpukan sumber teologis yang, jujur saja, luar biasa berbobot untuk membongkar teka-teki ini. Sangat komprehensif sumber kita hari ini. Ralu Mintang dan Pendeta Victor Liu. Dan kita juga akan menelusuri wawasan akademis dari jurnal Excelsis Deo. Benar, hingga merenungkan tulisan klasik dari pemikir besar Jonathan Edwards. Jadi misi kita hari ini sangat jelas, yaitu membongkar alasan fundamental di balik eksistensi manusia berdasarkan semua sumber ini. Dan kita mau melihat bagaimana pemahaman ini bisa secara radikal memutarbalikkan cara kamu melihat nilai dirimu sendiri di dunia modern ini. Oke, mari kita bedah ini. Di mana kita harus meletakkan fondasi pertama untuk mulai memahami misteri penciptaan ini? Titik awalnya justru bukan pada penciptaan itu sendiri, melainkan kita harus mundur jauh ke belakang. Ke masa sebelum ada apa-apa. Tepat sebelum ada konsep waktu dan ruang. Kita harus melihat pada siapa Tuhan itu. Dalam literatur teologi, seperti yang disoroti dengan sangat mendalam oleh artikel dari Crossway, ada satu konsep yang menjadi jangkar dari semuanya. Apa nama konsepnya? Namanya aseitas. Istilah ini berakar dari bahasa Latin, AC, yang terjemahan kasarnya adalah dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri? Maksudnya gimana tuh? Maknanya begini, Allah itu mandiri secara absolut. Eksistensinya, kebahagiaannya, dan kepenuhannya murni berasal dari dalam dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak bergantung pada satu atom pun di luar dirinya. Sebentar, ini menarik. Karena rasanya bertolak belakang dengan asumsi bawah sadar yang sering kita miliki. Asumsi bahwa Tuhan itu butuh ditemani. Nah, iya. Seringkali, sadar atau enggak, narasi yang beredar itu agak emosional. Seolah-olah sebelum alam semesta ada, Tuhan itu sendirian di keheningan angkasa luar. Lalu dia merasa, kesepian gitu. Seakan-akan ada kekosongan. Seakan dia mikir, wah sepi banget ya, aku butuh teman ngobrol nih. Aku butuh manusia untuk memujiku. Padahal dari konsep aseitas ini, Tuhan sudah berada dalam persekutuan kasih yang sempurna di dalam dirinya sendiri. Betul sekali. Dia nggak punya lubang emosional yang perlu ditambal oleh kehadiran kita kan? Yang sangat memukau di sini adalah betapa berbedanya narasi Alkitab ini kalau kita sandingkan dengan literatur kuno dari peradaban lain. Maksudnya mitos-mitos kuno gitu? Benar. Coba kita lihat mitos penciptaan dari Timur Dekat kuno seperti epik Babilonia Enuma Elis atau Atrahasis. Dalam cerita-cerita peradaban kuno itu, para dewa digambarkan sangat mirip dengan manusia yang rentan. Rentan gimana maksudnya? Mereka punya hierarki, mereka bisa lelah, mereka berkeringat. Dewa-dewa kelas bawah dipaksa untuk menggali sungai, membangun infrastruktur surga, dan bertani. Lama-kelamaan mereka mogok kerja karena kelelahan yang ekstrim. Wow, dewa bisa demo mogok kerja ya? Terus solusinya apa? Nah, solusi dewa-dewa senior ini adalah menciptakan manusia. Manusia diciptakan murni dari keputusasaan para dewa yang butuh budak. Manusia ada untuk menyuapkan makanan ke mulut para dewa melalui persembahan ritual, supaya para dewa bisa bersantai. Jadi sekedar alat saja? Ya, eksistensi manusia di mitos itu didorong oleh kelemahan, kemalasan, dan rasa lapar entitas ilahinya. Gila, kontrasnya jauh banget ya. Di satu sisi ada mitos di mana manusia itu cuma sekedar, outsourcing tenaga kerja karena dewanya capek. Benar. Tapi di sisi lain, teks Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan bahwa pencipta alam semesta ini nggak punya rasa lapar atau lelah semacam itu. Ada satu kutipan di kitab Mazmur yang berbunyi kurang lebih begini. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Kutipan yang sangat pas. Lalu kalau dia tidak butuh kita, kalau dia tidak sedang kehausan akan kasih sayang, untuk apa dia menekan tombol mulai pada alam semesta? Disinilah teolog abad ke-18, Jonathan Edwards, memberikan salah satu penjelasan paling indah yang pernah ditulis.
Sumber-sumber kita banyak merujuk pada pemikiran Edwards ini. Analogi apa yang dia pakai? Dia menggunakan metafora sebuah air mancur. Coba bayangkan sebuah air mancur raksasa yang airnya begitu berlimpah, tekanannya begitu kuat. Oke, terbayang. Secara absolut, sifat alamiah dari kepenuhan itu adalah meluap, memancar keluar. Sebuah luapan. Tepat. Edwards berargumen bahwa Tuhan tidak menciptakan kamu karena dia kekurangan sesuatu, melainkan karena dia adalah air mancur kasih, kemuliaan, dan kebaikan yang terus-menerus meluap. Penciptaan semesta ini, termasuk kamu di dalamnya, adalah overflow dari kelimpahan Tuhan. Jadi keberadaan kita ini bukan karena Tuhan sedang mencari pelengkap, melainkan karena kebaikannya butuh wadah untuk dituangkan. Presisi sekali. Coba bayangkan hidup di dunia modern sekarang ini, di mana nilai dirimu seringkali diukur dari apa yang bisa kamu produksi. Bosmu butuh kamu kalau kamu capai target. Orang lain mungkin butuh kamu karena ada maunya. Hubungan yang transaksional. Benar, transaksional. Tapi teologi ini bilang, pencipta alam semesta ini menginginkan kamu murni karena dia ingin membagikan kasihnya, bukan karena dia sedang memeras tenaga atau memanfaatkanmu. Sebuah fondasi nilai diri yang sangat kokoh. Tapi tunggu, kalau memang kita diciptakan murni dari luapan kasih, dan kita bukan budak kosmik, lalu apa fungsi kita di bumi ini? Kita pasti punya semacam desain atau tujuan awal, kan? Tentu saja. Dan untuk menjawab itu, sumber-sumber kita seperti jurnal Excelsis Deo dan God Questions menarik kita ke kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-28. Di mana ada cetak biru penciptaan manusia ya? Betul. Di sana ada sebuah cetak biru yang menjadi dasar bagi seluruh keberadaan manusia, yaitu konsep Imago Dei. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Konsep ini sering disalahpahami seolah Tuhan punya bentuk fisik seperti kita, kan? Sangat sering. Padahal para teolog membedah Imago Dei ini ke dalam dimensi yang jauh lebih mendalam. Bukan soal fisik. Bisa tolong diuraikan untuk kita? Karena kata gambar dan rupa itu terdengar sangat abstrak kalau tidak dibumikan. Apa artinya bagi keseharian kita? Mari kita bedah ke dalam 3 dimensi utama. Substantif, fungsional, dan relasional. Kita mulai dari substantif dulu. Dimensi substantif itu ibarat hardware dan sistem operasi yang ditanamkan dalam diri kita. Kita diberikan kapasitas intelektual yang luar biasa, kemampuan untuk bernalar, kesadaran moral untuk membedakan yang baik dan jahat, serta kehendak bebas. Sesuatu yang membedakan kita dari makhluk lain. Ya, hewan bertindak berdasarkan insting, tetapi manusia bisa mengubah simfoni, menulis puisi, dan bergumul dengan dilema etika. Lalu bagaimana dengan dimensi fungsional? Dimensi fungsional, bayangkan ini sebagai job description atau mandat dari Tuhan. Kita tidak ditempatkan di bumi hanya untuk duduk santai menikmati pemandangan. Kita diberikan mandat kedaulatan untuk mengelola bumi. Mengelola bumi dalam arti merawatnya. Merawat, menata kekacauan menjadi keteraturan, berinovasi, dan merawat peradaban sebagai wakil raja atau representasi Tuhan di bumi. Dan dimensi yang ketiga, dimensi relasional. Dimensi relasional adalah kapasitas luar biasa yang dianugerahkan agar kita bisa terkoneksi. Kita didesain untuk memiliki hubungan yang intim dan bermakna. Bukan saja dengan sesama manusia, tetapi juga secara langsung dengan Sang Pencipta itu sendiri. Berbicara tentang cetak biru penciptaan, saya sangat suka satu observasi yang dibawa oleh PDT Victor Liu dalam transkrip khotbahnya yang kita pelajari. Bagian mana yang menarik bagi Anda? Beliau menyoroti sebuah fakta biologis yang sering kita anggap remeh, yaitu DNA. Beliau menekankan bahwa dari triliunan manusia yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini, tidak ada satupun, sekali lagi, tidak ada satupun yang punya untaian DNA yang identik. Sebuah keunikan yang absolut. Bahkan kembar identik pun punya sidik jari yang berbeda. Ini bukan sekedar anomali genetik yang kebetulan terjadi, ini adalah bukti teologis bahwa setiap individu diprogram untuk memantulkan aspek kemuliaan Tuhan dengan cara yang sangat unik. Memantulkan gambarnya dengan cara yang berbeda-beda. Artinya, kamu dengan segala karakteristik spesifikmu adalah satu-satunya cerminan Tuhan dalam versi itu. Kalau kamu tidak ada, alam semesta kehilangan satu pantulan spesifik dari Sang Pencipta. Jauh ia sejalan dengan cetak biru originalnya. Termasuk dalam memandang isu-isu modern ya. Inilah mengapa sumber akademis yang kita bedah hari ini, seperti jurnal Excelsis Deo, menggunakan konsep Imago Dei dan ketetapan penciptaan dari Kejadian 1 untuk mengevaluasi berbagai fenomena modern.
Salah satunya adalah diskursus mengenai praktik transgender. Mengingat kita sedang menyelami tumpukan sumber ini, tugas kita adalah memaparkan secara jernih dan imparsial apa argumen yang dibangun oleh jurnal tersebut. Bagaimana Excelsis Deo menarik garis dari desain awal manusia ini ke isu transgender yang sangat kompleks di era sekarang. Dalam pelampilannya, jurnal Excelsis Deo memberikan analisis teologis yang sangat metodis. Berdasarkan persepsi teologi Kristen yang mereka pegang, praktik transgender dilihat sebagai tindakan yang melanggar ketetapan original Tuhan. Argumen utamanya didasarkan pada teks yang mana? Argumentasinya berpusat pada Kejadian 1 ayat 26-28, di mana dikemukakan bahwa Tuhan menciptakan manusia secara spesifik dengan desain gender biologis, yakni laki-laki dan perempuan. Jadi mereka lihat tubuh fisik itu esensial. Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa tubuh fisik dan gender biologis bukanlah sekedar cangkang kebetulan, melainkan bagian integral dari kedaulatan desain Sang Pencipta. Lalu bagaimana mereka menyimpulkan praktik perubahannya? Mengubah atau mencoba menyimpang dari identitas gender biologis yang dibawa sejak lahir, menurut kerangka analisis jurnal ini, dianggap sebagai bentuk pencemaran terhadap imago Dei. Oke, jadi persepsi yang didorong oleh literatur tersebut adalah panggilan bagi setiap individu untuk mensyukuri, menerima, dan menghormati gender biologis yang telah dikaruniakan, karena hal itu merupakan wujud pengakuan akan otoritas Tuhan atas ciptaannya. Demikianlah pelaporan kerangka pemikiran dari sumber jurnal tersebut. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Coba kita pikirkan realitasnya. Kalau desain awalnya sedemikian sempurna, manusia diciptakan unik, menjadi wakil Tuhan untuk mengelola bumi, dilengkapi moralitas tinggi. Lalu kenapa dunia begitu kacau? Iya, kenapa dunia yang kita tinggali sekarang rasanya seperti tempat yang hancur? Kita melihat peperangan, penyakit, korupsi, penderitaan, dan kehancuran moral di mana-mana. Ibaratnya kalau cetak birunya adalah rumah mewah yang kokoh, kenapa yang kita lihat sekarang adalah bangunan yang setengah runtuh dan terbakar? Apa yang terjadi pada desain sempurna tadi? Untuk memahami kerusakan struktur ini, kita harus masuk ke dalam pembahasan tentang kejatuhan. Sumber-sumber kita menjelaskan bahwa tragedi ini berakar pada satu elemen krusial dari dimensi substantif tadi, yaitu kehendak bebas. Kehendak bebas yang disalahgunakan? Benar. Jauh sebelum kejatuhan manusia, penyalahgunaan kehendak bebas ini pertama kali terjadi di ranah spiritual. Tuhan menciptakan malaikat dengan kebebasan memilih. Salah satu penghulu malaikat membiarkan kebanggaan dan ambisi menguasai dirinya. Dia ingin menyamai Tuhan. Dia tidak puas hanya menjadi pelayan kemuliaan Tuhan. Dia ingin menduduki tahta itu sendiri. Pemberontakan kosmik inilah yang melahirkan entitas yang kita kenal sebagai setan. Dan entitas inilah yang kemudian membawa tipu daya itu ke Taman Eden. Membisikkan racun kebohongan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Tepat. Bahwa mereka bisa menjadi Allah atas hidup mereka sendiri jika mereka melepaskan diri dari aturan Sang Pencipta. Dan tentu saja, ketika kita membahas ini, selalu muncul satu pertanyaan skeptis yang sangat masuk akal dari banyak orang. Kalau Tuhan itu Maha Tahu dan Dia tahu persis bahwa memberi manusia kehendak bebas akan berujung pada kejatuhan dan ribuan tahun penderitaan manusia, kenapa kehendak bebas itu tetap diberikan? Kenapa tidak membuat manusia seperti program komputer yang kebal terhadap virus dosa? Karena cinta sejati memiliki prasyarat yang tidak bisa ditawar. Ia membutuhkan pilihan. Membutuhkan pilihan. Coba bayangkan, kamu punya boneka robot canggih. Kamu menekan tombol di punggungnya. Lalu robot itu berkata, "Aku mencintaimu." Apakah itu cinta? Sama sekali tidak. Itu sekedar respons mekanis. Betul, itu sudah diprogram. Tuhan menginginkan persekutuan kasih yang autentik dan nyata dengan manusia. Dan cinta yang autentik hanya bisa ada ketika sang ciptaan punya kemampuan penuh untuk menolak penciptanya. Jadi, resiko dari cinta sejati adalah pengkhianatannya. Manusia menggunakan kebebasan itu untuk memberontak, dan hasilnya adalah dosa. Dosa bukan sekedar melanggar aturan. Dosa adalah pemutusan hubungan dari sumber kehidupan. Mengambil jarak dari air mancur kehidupan tadi. Itu menghancurkan dimensi relasional kita dengan Tuhan, merusak fungsionalitas kita di bumi, dan membawa kematian, baik secara fisik maupun spiritual. Sejarah umat manusia seketika membusuk. Jadi dunia menjadi patah, manusia terasing dari tujuan awalnya, berlari menjauh dari sumber kehidupan, dan mencoba menggali sumur-sumur kecil mereka sendiri yang airnya beracun. Sejarah kita menjadi sejarah kelam. Benar sekali. Namun, narasi teologis tidak berhenti di tragedi ini. Tuhan tidak merespon dengan membuang desainnya ke tempat sampah kosmik atau menghapus alam semesta ini untuk memulai yang baru.
Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, respons pencipta terhadap pemberontakan ciptaannya adalah sesuatu yang paling tidak masuk akal sekaligus paling menakjubkan dalam seluruh sejarah alam semesta. Ini membawa kita pada doktrin inkarnasi, kan? Iya, doktrin yang dianalisis dengan sangat tajam dalam transkrip Dr. Stefri Indra Lumintang. Beliau membuat sebuah penegasan tata bahasa teologis yang dampaknya sangat masif. Penegasan tentang kata menjadi itu ya? Beliau bersikeras bahwa kita tidak seharusnya sekedar mengatakan Allah menjadi manusia, melainkan harus menegaskan bahwa Allah telah menjadi manusia. Waktu saya membaca catatan dari Dr. Stefri soal kata telah ini, saya sampai berhenti sejenak loh. Itu bukan sekedar koreksi tata bahasa biasa, kan? Sama sekali bukan. Kata telah itu mengunci fakta ini di dalam sejarah. Ini membedakan kekristenan dari mitologi lain, di mana dewa-dewa turun ke bumi memakai wujud manusia untuk jalan-jalan atau menghukum seseorang, lalu setelah selesai mereka melepaskan wujud itu dan terbang kembali ke surga. Seperti avatar yang bisa dilepas pasang. Ya, sedangkan kata telah berarti ini adalah intervensi permanen. Sang pencipta mengambil wujud materi dan mengikatkan dirinya pada ciptaannya. Ini adalah esensi dari kata Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Penjabaran yang sangat pas, Dr. Stefri memetakan 3 tonggak sejarah terbesar di alam semesta. Pertama, penciptaan awal. Kedua, momen di mana Allah yang melampaui batasan ruang dan waktu, yang transenden, secara ajaib membatasi dirinya masuk ke dalam ruang, waktu, dan daging manusia yang berdosa, yang kita sebut imanen. Dan yang ketiga adalah penyelesaian sejarah dunia. Tepat. Inkarnasi ini bukan sekedar kunjungan wisata spiritual. Tuhan masuk ke dalam sejarah semata-mata untuk melaksanakan kehendaknya, yaitu menjadi mediator tunggal dan kurban penebusan. Karena keadilan Tuhan menuntut harga atas dosa. Keadilan itu mutlak. Dan hanya sosok yang sepenuhnya manusia tak berdosa, sekaligus sepenuhnya Allah, yang bisa memikul bobot keadilan tersebut untuk memulihkan kerusakan ciptaannya. Ada satu poin dari analisis Dr. Stefri yang wajib banget kita luruskan di sini. Konsep Immanuel atau penyertaan Tuhan ini sangat sering mengalami penyempitan makna, terutama di budaya modern sekarang. Banyak yang mengaitkannya murni dengan kesuksesan finansial. Betul. Berapa sering kita mendengar orang berdoa minta penyertaan Tuhan, tapi yang ada di kepala mereka adalah Tuhan sertai bisnisku supaya omsetnya naik, atau sertai pelayananku supaya gedung gereja kita makin megah. Seolah-olah Tuhan berserta kita itu sekedar jaminan asuransi kosmik untuk mendapatkan kenyamanan material. Ini adalah reduksi yang sangat disayangkan terhadap keagungan nama Immanuel. Membatasi penyertaan Tuhan hanya pada indikator kesuksesan jasmani adalah sebuah pendangkalan teologis yang serius. Lalu, apa realitas sebenarnya dari Immanuel? Realitas dari Immanuel adalah bahwa Allah yang absolut itu sudi untuk menyejarah. Dia rela terjun dan bergumul di dalam sejarah umat manusia yang berdebu dan penuh air mata. Bersama kita di momen tergelap sekalipun. Artinya, dia aktif berjalan bersama kita di tengah penderitaan, kesulitan, dan realitas hidup yang paling suram. Manusia yang ditinggalkan sendirian untuk menulis sejarahnya sendiri hanya akan berujung pada kehancuran absolut. Tetapi dengan Immanuel, dia merajut kembali sejarah itu. Tuhan masuk ke dalam narasi hidup kita yang berantakan dan perlahan-lahan merajutnya kembali ke dalam rancangan penebusannya yang agung. Jadi, apa makna dari semua ini? Kita sudah melakukan perjalanan panjang menembus konsep-konsep raksasa. Dari mulai aseitas Tuhan yang tidak butuh apa-apa, desain Imago Dei yang meneramkan kemuliaan Tuhan di dalam DNA-mu, tragedi kejatuhan manusia yang merobek cetak biru itu, hingga keajaiban luar biasa di mana Sang Pencipta menyejarah bersama kita sebagai Immanuel. Sebuah rentetan sejarah penebusan yang epik. Pertanyaannya buat kamu yang sedang mendengarkan ini, mungkin sambil di perjalanan, berolahraga, atau mengerjakan tugas, kenapa kamu harus peduli dengan teologi sedalam ini? Kamu harus peduli karena tumpukan pengetahuan ini mendefinisikan ulang nilai dari keberadaanmu. Mari kita tarik kembali ke konsep awal, yaitu aseitas. Karena Tuhan tidak butuh kita. Karena Tuhan tidak pernah membutuhkan kamu untuk bertahan hidup atau merasa utuh, maka cinta yang Dia tawarkan kepadamu murni adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia, bukan transaksi bisnis. Ini poin yang sangat melegakan. Kalau nilai dirimu didasarkan pada seberapa berguna kamu bagi Tuhan, maka di detik kamu gagal, jatuh, atau tidak produktif, kamu akan dibuang. Tapi karena kasihnya adalah sebuah air mancur yang meluap,
Kamu memiliki tempat yang paling aman di alam semesta. Kamu diundang masuk ke dalam relasi kekal bukan sebagai pegawai, melainkan sebagai objek kasih yang ditebus. Itu benar-benar membebaskan pikiran ya. Eksistensimu saat ini, di detik ini, bukanlah sebuah kebetulan biologi yang buta, kamu adalah hasil dari sebuah kehendak yang disengaja. Kamu didesain dengan tujuan. Dan kalau kita merujuk pada kesimpulan para pemikir teologi reformasi yang bertebaran di sumber kita, tujuan utama manusia diciptakan bukanlah untuk sekedar mencari uang, membayar tagihan, lalu mati. Tujuan tertinggimu adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati hadiratnya selamanya. Menikmati hadiratnya selamanya. Dan memuliakan Tuhan itu bukan berarti kamu harus berdiri menyanyi 24 jam sehari. Itu berarti kamu menjadi cermin yang membersihkan dirinya dari debu dosa, supaya bisa memantulkan kembali sifat-sifat baik penciptamu, seperti kasih, keadilan, kreativitas, kebenaran ke tengah-tengah dunia yang gelap dan rusak ini. Dan paradoks yang paling indah adalah ketika kamu berfokus untuk memuliakan penciptamu, di saat itulah kamu menemukan kepuasan terdalam bagi jiwamu sendiri. Seperti dua hal yang saling mengisi. Seperti yang ditegaskan Jonathan Edwards, kebahagiaan maksimal makhluk ciptaan dan kemuliaan sang pencipta itu bukanlah dua hal yang saling tarik-menarik atau bertentangan. Keduanya berpadu harmonis. Semakin dalam kamu mengenal, mencintai dan menikmati Tuhan, semakin terang pula kemuliaannya memancar melalui dirimu. Sebuah perjalanan pemikiran yang sangat padat hari ini. Mari kita bungkus perlahan, kita berangkat dari realitas bahwa Tuhan itu mandiri secara mutlak, Dia bukan entitas kesepian yang butuh teman. Dari luapan kasih-Nya, Dia mendesain kamu sebagai mahkota ciptaan dengan cetak biru Imago Dei, memberikanmu fungsi dan kapasitas relasional yang tiada duanya. Kemudian kita juga melihat realitas pahit. Ya, bagaimana kehendak bebas diselewengkan hingga merusak tatanan dunia. Namun kegelapan itu dipecahkan oleh intervensi paling radikal sepanjang masa, yaitu Sang Pencipta rela melucuti atribut keilahiannya, turun ke bumi yang kotor, menjadi Immanuel untuk menebus manusia. Pengetahuan semacam ini jelas bukan sekedar teori akademis untuk memperbesar ego intelektual kita. Ini adalah kebenaran fundamental yang menuntut perubahan cara kita menjalani rutinitas harian. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Sebuah pertanyaan yang memaksa kita untuk berhenti sejenak dari mode autopilot kehidupan dan menyadari peran kita dalam sejarah besar yang sedang Tuhan rajut. Sisa hari ini, jika seluruh alam semesta dan keberadaanmu sendiri diciptakan murni dari luapan air mancur kasih Tuhan yang berlimpah ruah, dan jika kamu telah ditegus dan didesain untuk memantulkan gambarnya, lantas ketika kamu berinteraksi dengan orang-orang di sekitarmu hari ini, ketika kamu bekerja, ketika kamu berbicara dengan keluargamu, kasih dan kebaikan seperti apa yang sedang meluap dari hidupmu? Apa yang sedang kamu ciptakan di sekitarmu? Apa yang sedang kamu ciptakan di dunia kecilmu hari ini? Apakah sekitarmu bisa melihat pantulan sang air mancur kehidupan itu dari caramu merespon dunia? Terima kasih sudah menyediakan waktu dan pikiranmu untuk menemani kami dalam eksplorasi mendalam ini. Teruslah merasa penasaran, teruslah kejar kebenaran-kebenaran yang mengubah hidup, dan kita akan bertemu lagi di penjelajahan pikiran kita yang berikutnya.